Cinema Channel. Sesuai suasana hati Mbak Yani yang sedang sedih, kali ini Mbak Yani akan menceritakan film yang sangat sedih juga lur. Judulnya adalah Lean on Pete, rilisan tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja yang kehilangan orang terdekatnya dan peliharaan kesayangannya. Duh, baca ini aja udah sedih Mbak Yani. Yaudah lur, gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Terlihat seorang remaja bernama Charlie sedang menata barang di kamarnya karena baru saja pindah rumah bersama Ray ayahnya. Keduanya berpindah rumah karena mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah terpuruk di tempat sebelumnya. Pagi itu saat Charlie melakukan rutinitas jogging, dia menemukan sebuah tempat pacuan kuda. Kemudian dia yang pulang ke rumah melihat Lynn gebetan baru ayahnya yang sedang membuatkan sarapan. By the way, Ray ini duda karena istrinya telah lama meninggal lor. Next, setelah menghabiskan waktu di rumah sendirian dengan menonton TV, malamnya Charlie yang kangen dengan ibunya membuka beberapa lembar foto kenangan yang dia miliki. Kemudian esoknya Charlie yang emang hobi jogging kembali melakukan aktivitas tersebut dan dia juga mendatangi tempat pacuan kuda kemarin. Di sana dia bertemu Del, pria parubaya yang memiliki beberapa kuda pacuan. Dia lalu mengajak Charlie untuk bekerja dengannya. Dan dengan upah $25 dalam sehari, Charlie menerima tawaran tersebut. Singkatnya, tiba di peternakan, Del menunjukkan beberapa kuda pacunya. Salah satunya adalah Tumbling, si kuda penggigit yang berusia 2 tahun, dan ada juga Lean on Pete, si penakut yang berusia 5 tahun. This one? Yes, go ahead, come on. Setelah mengenalkan beberapa kudanya, dia lalu menyuruh Charlie untuk membersihkan kotoran kuda yang ada di trailer truk. Selesai melaksanakan tugasnya, Charlie menemui Del kembali. Dan pekerjaan Charlie hari ini pun ditutup dengan dia yang mengantar para kuda Del kembali ke kandangnya selesai mereka berlatih. Hari pertama kerja, Charlie mendapatkan 2 kali lipat dari gajinya karena Del menganggap Charlie telah melakukan tugasnya dengan baik. Malamnya, Charlie yang memutuskan untuk tidur di sana lebih dulu mendatangi Pete. Setelah pagi dengan bungkus snack di tangannya, Charlie pulang ke rumah. Sambil sarapan, Ray dan Charlie mulai bercerita tentang pengalaman kerja pertama mereka di tempat yang baru, di mana Ray bekerja di gudang supermarket, sementara anaknya di tempat pacuan kuda. I'm getting up at 4 every morning, getting hit like grease all day. People complain and... Siangnya, Charlie kembali melakukan rutinitas barunya. Setelah berjam-jam dia kerja, dia lalu mengajaknya makan di sebuah restoran. Di sana, Del yang melihat Charlie kurang sopan sedikit menanyakan apakah Charlie pernah diajari etika sopan santun oleh keluarganya. Dan dengan pertanyaan tersebut, kini Del pun tahu jika Charlie hanya hidup bersama ayahnya yang tidak pernah mengajarkan hal kesopanan kepada anaknya. Saat itu Del juga menyudahkan kerja Charlie hari ini, namun karena hari ini dia bekerja hanya beberapa jam saja, akhirnya Del memberinya upah sesuai jam keberangkatannya. Lalu malam pun tiba. Saat Charlie akan tidur, dia mendengar suara ayahnya yang sedang kesakitan karena dipukuli suami Lynn. Tak ingin ayahnya terus kesakitan, Charlie segera ke kamar mengambil palu. Namun sayang, saat dia baru akan keluar kamar, dia mendengar suara kaca pecah dan saat dilihat, ternyata ayahnya sudah tergeletak tak berdaya. Karena lukanya cukup parah, tetangga Charlie segera meminta pertolongan. Singkatnya, mobil ambulans telah datang dan di sana Charlie sebagai saksi menjelaskan kepada 2 polisi yang bertugas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, Charlie ke rumah sakit menemui ayahnya yang baru selesai menjalani operasi.
Karena merasa kesusahan dalam posisi ini, Charlie meminta nomor bibinya yang bernama Margie kepada ayahnya. Namun Ray tak memberikan karena dia memiliki hubungan yang tidak baik saat terakhir kali bertemu Margie. Selanjutnya, Charlie yang lumayan kesal dengan ayah memutuskan untuk pulang ke rumah. Sampai di tempat, dia lalu memasukkan beberapa pakaiannya ke dalam tas. Dan setelah itu, on the way lah dia ke tempat kerja. Di sana, Charlie yang sedang tidak baik-baik saja menemui Pete, kuda yang paling disukainya. Dia mengatakan akan berada di sini sampai kondisi ayahnya membaik. Dan singkatnya, setelah pagi, Charlie diajak Dale menjemput seorang joki perempuan bernama Bonnie yang merupakan anaknya. Setelahnya, Charlie dan Dale mengantar Bonnie untuk mengikuti lomba bersama Pete. Dalam perlombaan tersebut, berhasillah Pete memenangkan pertandingan. You won, right? Yes. Dan di sini Charlie begitu senang karena Pete ternyata tak sepenakut yang Dale katakan. Dia bersama Bonnie lalu menemani Pete cek kesehatan. Di sana Charlie sedikit penasaran karena Bonnie mengatakan telah memberi sedikit obat untuk Pete. Namun Bonnie tak mau menjawab obat itu apa. Besoknya Bonnie yang melihat Charlie sangat tulus merawat Pete sedikit mengingatkan kepadanya jika Pete bukanlah hewan peliharaan. Saat malam, Charlie yang kangen dengan ayahnya datang ke rumah sakit. Namun ayahnya tak ada di ruangan sebab dia telah meninggal karena mengalami gagal operasi. Seorang perawat lalu menjelaskan jika pihak rumah sakit dari kemarin sudah berusaha mengabari Charlie, namun tak ada nomor Charlie yang bisa dihubungi. Charlie yang sangat sedih langsung pulang ke rumah dan mengemasi beberapa barangnya. Setelah itu dia pergi ke tempat kerja dan menghabiskan waktunya bersama Pete. Besoknya dari pagi sampai malam Charlie dapat tugas untuk melatih Pete yang akan mengikuti lomba. Dan besoknya perlombaan itu pun berlangsung. Singkatnya, Pete kalah dalam pertandingan. Dale yang sudah tak suka dengan Pete memilih untuk menjualnya. Di sini Bonnie yang sempat dimintai tolong Charlie agar merayu ayahnya untuk tak menjual Pete pun gagal. Dia yang kekeh tak ingin Pete dijual membawa kuda itu kabur. Dengan sisa uang yang dia punya, Charlie membeli bensin. By the way, di sana dia juga terpaksa mencuri peta untuk dijadikan pegangan saat akan pergi ke rumah bibinya. Setelah semalaman mengemudi, Charlie paginya mengajak Pete berenang di sungai. Di perjalanan selanjutnya, Charlie kembali melakukan kejahatan-kejahatan, seperti mencuri bahan bakar milik mobil lain yang sedang terparkir, bahkan berani makan di restoran namun tak membayar. Singkatnya, setelah pemilik restoran membiarkan Charlie pergi, dia kembali melanjutkan perjalanan ke Wyoming, rumah bibinya. Namun di tengah perjalanan karena mobil dia mogok dan Pete frustasi karena terus berada di dalam truk, Charlie akhirnya mengajak Pete untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah seharian penuh melakukan perjalanan, Charlie bertemu dengan dua orang baik. Dia adalah Mike dan Dallas. Di sana Charlie meminjam telepon mereka, dan saat Charlie mendapatkan nomor seseorang yang kemungkinan tahu keberadaan Margie, dia saat itu juga memilih kabur bersama Pete. Seharian dia melakukan perjalanan bersama kuda kesayangannya. Di sini walaupun Charlie setiap hari bersama Pete, namun dia tak berani untuk menungganginya. Alasannya adalah selain karena Charlie belum bisa menunggangi kuda, Pete kondisi kakinya juga sedang sakit. Singkatnya, saat hari akan gelap, Pete yang melihat ada sorotan lampu mobil panik. Karena terus berlari, Pete tertabrak mobil sampai tak berdaya. Charlie yang melihatnya pun segera mendatangi sambil meminta maaf karena merasa lalai saat menjaganya. Dan karena luka yang didapati Pete sangat parah, akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di sini Charlie sangat sedih melihat kuda yang selalu bersamanya sejak beberapa hari yang lalu mati. Kini dia pun merasa tak punya siapa-siapa dan tak berselang lama para polisi datang. Charlie di sini dimintai kejelasan. Namun setelah itu Charlie kabur lagi.
Dia kemudian pergi ke tempat laundry dan setelah bajunya bersih, Charlie menuju ke kota. Di sana Charlie bertemu orang yang memberitahu info loker kepadanya. Setelah itu Charlie kembali meminjam ponsel seseorang untuk menelpon temannya Merci. Dan dari sini dia mendapat informasi jika Merci sekarang telah menikah dengan pria yang bernama Steve dan tinggal di kota Laramie. Karena butuh uang untuk ke sana, Charlie lalu menemui seseorang yang katanya sedang membuka lowongan kerja. Singkatnya, setelah seharian kerja, Charlie mendapat upah. Dia kemudian menemui orang yang telah menunjukkan lowongan kerja kepadanya. Malam itu, dia memilih tidur bersama pria itu. Namun saat dia baru akan tidur, orang tersebut tiba-tiba meminta paksa uang yang dimiliki Charlie. Kemudian dia yang mendengar keberangkatan bus jurusan Laramie segera menaikinya. Dan setelah melakukan beberapa jam perjalanan, sampailah dia di tempat tujuan. Di kota tersebut, tempat pertama yang Charlie kunjungi adalah perpustakaan. Dan saat sampai, tak sengaja bibi Merci juga ada di sana. Kini akhirnya orang yang selama ini dia cari-cari telah ada tepat di depannya. Merci pun segera memeluk keponakannya dan saat sedang makan, Charlie segera menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dia juga meminta agar Merci bisa mengizinkan dia untuk tinggal bersamanya selama Steve memperbolehkan. Merci pun langsung mengizinkan serta memberitahu kepada Charlie bahwa dia telah bercerai dengan Steve. Besoknya dia yang mulai mau berdamai dengan dirinya sendiri membuka harinya di kota yang baru dia kenal tersebut dengan jogging. Dan begitulah lika-liku kisah hidup Charlie, film pun berakhir. Itulah film Lean on Pete rilisan tahun 2018. Ngomong-ngomong, film ini sedihnya nyampe sih. Tapi menurut Mbak Yani dari karakter Charlie membagongkannya juga nyampe. Tapi ya begitulah kenaifan seorang remaja yang sedang ditimpa banyak masalah. Makanya di situasi seperti ini perlu banget tuh adanya support system. Perlu juga sosok pendengar yang baik dan menurut Mbak Yani kita perlu sih punya yang namanya rumah kedua. Yaudah lur, sekian dulu video kali ini. Saya Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, and see you.